Selamat dengan channel Trading for Better Life. Hari ini ISG terkoreksi turun 1% lebih ke angka 9010. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang dalam beberapa hari ini mulai terkoreksi dan ternyata memang ada gugatan hukum. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih bisa kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini coba analisa saham BKSL yang terpantau hari ini kembali terkoreksi turun 5% lebih ke harga 145. Cara pergerakan jika kita perhatikan BKSL sempat berada bawah garis EMA 50, sempat mendekati garis EMA 150 di harga 127. Setelah itu BKSL mulai bangkit berhasil naik di atas garis EMA 50 dan bisa kita lihat sempat mengetes 170 dan ternyata dalam 2 minggu ini BKSL masih gagal break dan penurunan hari ini 5% lebih membuat BKSL kembali turun mengetes garis EMA 50 di harga 140. Untuk BKSL karena BKSL ada gugatan hukum. Jadi bisa kita lihat artikel pemberitaan ini BKSL buka suara terkait gugatan hukum pembatalan perjanjian perdamaian. Jadi menurut BKSL gugatan ini tidak berdampak langsung terhadap kegiatan operasional BKSL. Tapi jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau 1 minggu terakhir mulai keluar dengan jumlah lumayan besar. Penurunan ini bisa kita lihat di broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk BKSL apabila teman-teman saat ini masih hold, saya masih bisa coba hold tapi harus hati-hati. Jika terpantau BKSL ternyata gagal bertahan di garis EMA 50, cara pergerakan BKSL masih ada potensi untuk melanjutkan pelemahan menuju garis EMA 150 sampai 130. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau daya entry saham BKSL, bisa wait and see di sekitar 145. Jika terpantau BKSL masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikut entry. Jika ternyata lanjut turun, sebaiknya jangan entry dulu. Karena cara pergerakan sudah tidak begitu oke. Sekarang kita lihat saham properti lainnya, CTRA. CTRA sebelumnya sempat bangkit, bisa kita lihat sempat naik di atas garis EMA 150. Sempat mendekati harga 1000, tapi cara candle 950 ini belum terkonfirmasi break. Garis EMA 150 juga saat ini malah tembus kembali dan CTRA hari ini turun hampir 5% ke harga 875. Kembali juga mencoba untuk turun bawah garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar 875. Jadi cara pergerakan CTRA juga saat ini kembali melemah. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold, menurut saya juga tetap harus hati-hati. Dan untuk CTRA bisa kita perhatikan di sini, asing sebelum terus masuk. Hari ini terpantau melakukan sedikit distribusi, penurunan 4% lebih ini juga terpantau nih ada distribusi. Jadi untuk CTRA apabila teman-teman saat ini masih hold, menurut saya masih bisa coba di hold selama CTRA tidak terkonfirmasi break garis EMA 50. Di sekitar 870 sampai 875 ini. Dan untuk teman-teman ingin coba pantau di entry juga, coba wait and see di sekitar 870. Jadi terpantau minggu depan, 1 minggu ke depan CTRA bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50 atau 870, menurut saya masih bisa coba entry. Dengan target swing jangka pendek di 920 sampai target lebih jauh di sekitar 950. Dan sebaiknya jangan entry apabila CTRA ternyata gagal bertahan di 870. Kan cara pergerakan CTRA berpotensi untuk mulai downtrend kembali. Dan target penurunan di sekitar 840 sampai 830. Sekarang kita lihat SMRA. SMRA juga jika kita perhatikan juga sebelumnya berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi mencoba break garis EMA 150 sampai 420. SMRA juga masih gagal. Hari ini juga kembali melemah mengetes garis EMA 50 di 394. Jadi hampir mirip dengan CTRA. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk SMRA, asing masih terus keluar. Beda dengan CTRA, asing masih terus masuk. Dan ternyata bisa kita perhatikan di broker summary, penurunan hampir 2%-nya juga terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk CTRA juga sama, harus hati-hati. Apabila terkonfirmasi break garis EMA 50, cara pergerakan SMRA juga akan mulai downtrend kembali. Dengan target penurunan terdekat itu di 380. Jadi untuk SMRA sama seperti CTRA, apabila teman-teman ingin coba pantau daya trend, wait and see dulu di sekitar garis EMA 50. Kita lihat apakah SMRA bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50. Jadi terpantau masih bisa bertahan dari rebound, masih menarik untuk swing. Dan target swing jangka pendek di 410 sampai 420. Sekarang kita coba lihat BSDI. BSDI bisa kita perhatikan saat ini juga masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 50 150. Jadi cara pergerakan BSDI sempat break garis EMA 50 150, menyentuh atau mengetes harga 1000 yang saya masih berupa resisten psikologis. BSDI ternyata gagal break. Saat ini kembali melemah di bawah garis EMA 50 150.
di sekitar harga 945. Tapi cara candle penurunan hari ini belum terkonfirmasi break karena masih menyentuh atau mendekati garis EMA 50-150. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk BSDE, bisa kita lihat di sini asing hari ini malah masuk, dan di broker summary juga terpantau ini tidak ada distribusi maupun akumulasi. Jadi untuk BSDE apabila teman-teman saat ini masih hold, masih bisa coba di hold, lihat apakah BSDE bisa bertahan dan rebound kembali di atas garis EMA 50-150. Jadi wait and see. Jadi tempat tahu BSDE 1 minggu ke depan masih bisa naik kembali di atas 945, maksudnya cara pergerakan masih bisa coba di hold. Yang ingin coba pantau di entry pun masih bisa coba pantau untuk entry di sekitar garis EMA 50-150. Jadi tempat tahu BSDE bisa bangkit kembali. Dan target swing jangka pendek di sekitar 980 sampai harga 1000 yang saat memang masih berupa resisten lumayan kuat untuk saham BSDE. Berikutnya saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.